Kang Deddy Mulyadi lahir di Subang 11 April 1971. Ia dibesarkan dari keluarga biasa, ayahnya seorang anggota TNI, ibunya seorang aktivis sosial di Palang Merah Indonesia. Masa kecil Kang Deddy ditempa oleh kesederhanaan. Ia tumbuh dengan nilai kerja keras, mandiri, dan terbiasa dekat dengan masyarakat kecil. Pendidikan dasarnya ditempuh di kampung sendiri, dari SD hingga SMA. Dengan tekad kuat, ia melanjutkan kuliah hukum di Purwakarta hingga meraih gelar sarjana, lalu melanjutkan studi manajemen untuk memperkuat ilmunya. Karir politiknya dimulai dari anggota DPRD Purwakarta hingga menjadi wakil bupati. Ia kemudian terpilih sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, 2008 sampai 2018, dengan kepemimpinan yang lekat dengan budaya Sunda. Setelah itu, ia mengabdi sebagai anggota DPR RI periode 2019 sampai 2023 dan kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat 2025 sampai 2030. Bapak Deddy Mulyadi dikenal karena kedekatannya dengan rakyat kecil. Setiap hari ia menyelusuri kampung-kampung melihat langsung kondisi warganya. Ia tidak menunggu di kantor, tapi menjemput bola, menyelesaikan persoalan rakyat di tempat. Contoh paling nyata adalah beliau menginstruksikan redistribusi sejumlah mobil dan motor dinasnya untuk meningkatkan pelayanan publik di berbagai perangkat daerah di Jawa Barat. Salah satunya dialihfungsikan untuk ambulans keliling. Langkah ini menunjukkan komitmen beliau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Itulah bukti nyata dari nilai berorientasi pelayanan. Melayani sepenuh hati bukan sekedar kewajiban. Untuk nilai akuntabel, Bapak Deddy Mulyadi adalah sosok yang terbuka dalam pengambilan kebijakan. Melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube, ia secara konsisten membagikan kegiatannya kepada publik. Mulai dari memberikan bantuan langsung kepada warga, hingga berdialog dan mendengarkan keluhan masyarakat. Ketika ada kritik, ia tidak alergi, bahkan ia menjawab langsung dan menjadikannya masukan. Hal ini menggambarkan bentuk transparansi publik di mana masyarakat bisa melihat langsung apa yang ia kerjakan dan bagaimana proses pengambilan keputusannya. Itulah pemimpin yang akuntabel, tidak hanya hadir ketika dipuji, tapi juga ketika harus bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, Kang Deddy paham betul kondisi daerahnya luar dalam. Ia tidak hanya membuat kebijakan, tapi membuat kebijakan berbasis kebutuhan rakyat dan budaya lokal. Contohnya, ia membangun balai benih ikan, kandang kolektif peternak, dan kampung wisata budaya untuk meningkatkan ekonomi warganya. Itu semua adalah bukti bahwa Kang Deddy kompeten dan tahu masalah, tahu solusi, dan tahu cara mengeksekusinya. Bicara soal loyal, Kang Deddy setia pada nilai-nilai luhur bangsa. Ia menjaga warisan budaya Sunda, mengenakan pakaian adat dalam tugas resmi, dan menghidupkan kembali wayang golek serta kesenian tradisional. Bagi beliau, nasionalisme bukan sekedar lagu kebangsaan, tapi menghormati akar budaya kita sendiri. Loyalitasnya terlihat saat ia lebih memilih tetap dekat dengan rakyatnya ketimbang mengejar kekuasaan semata. Itulah loyalitas sejati, yaitu berpihak pada rakyat bukan pada kepentingan politik. Kang Deddy menjalani hubungannya harmonis dengan siapapun tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan juga status sosial. Beliau juga sering mengunjungi pondok pesantren, wihara, bahkan gereja. Menurut beliau, semua agama merupakan jalan menuju kebaikan. Contoh nyata harmonis yang ia lakukan yaitu pada saat menggagas program nikah masal secara gratis yang ia tunjukkan pada setiap kalangan tanpa memandang status. Ia hadir untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan. Dalam dunia yang terus berubah, Kang Deddy juga sangat adaptif. Beliau menggunakan sosial media seperti YouTube, TikTok bukan hanya untuk eksistensi, tetapi juga untuk edukasi dan layanan publik. Lewat channel-channelnya, beliau membantu menyelamatkan warga yang rumahnya roboh, anak yang putus sekolah, dan juga menyelamatkan satwa liar. Ia juga cepat tanggap dalam isu viral, lalu turun tangan. Dalam setiap programnya, Kang Deddy tidak bekerja sendiri. Misalnya, ia mengajak komunitas pemuda untuk membuat bank sampah, menggandeng masyarakat untuk gerakan tanam pohon kembali, melibatkan seniman lokal dalam pembangunan taman budaya. Inilah wujud nilai kolaboratif, bekerja sama untuk hal yang lebih luas dan berkelanjutan. Kang Deddy Mulyadi telah memberikan bahwa nilai berakhlak bukan hanya sekedar slogan. Dia hidup sederhana, berpikir besar, dan bekerja nyata.
Dari beliau tampak sikap keteladanan. Kami, generasi muda ASN, sepakat untuk menjadi ASN yang kompeten, melayani dengan hati, bertanggung jawab, adaptif dan terbuka bekerjasama. Karena kami percaya perubahan besar dimulai dari karakter yang kuat, karakter dengan akhlak mulia.